Nah, di awal-awal itu teman-teman saya sering mendapat bulian ya, terutama pada teman-teman senior. Saya pernah mati 125 ekor dalam pengiriman ke Pondok Kopi Jakarta. Tuh mati saya rugi sekitar 25 juta tuh rugi. Padahal teman-teman ikan itu semuanya sudah di DP. Halo kawan-kawan, nama saya Yewo Sangmade Dwi Apriana, umur saya 32 tahun, profesi saya saat ini menjadi YouTuber, pedagang, serta profesional videomaker tentang koi. Awal hobi koi ini saya berlangsung tahun berapa ya? Tahun 2015 apa 2016. Tapi dulu saya kan tinggal di Denpasar. Saya memelihara koinya di akuarium. Jadi untuk punya kolam ini baru-baru ya, kalau nggak salah 2020, tepatnya 2020, tepat sudah 2 tahun sebelum corona saya membuat kolam koi. Nah, awal-awal hobi di koi ini banyak tantangannya ya. Satu, saya nggak begitu bisa merawat air karena sebelumnya kan saya hobi di akuarium sekedar ikan kropiok ya. Tentu ada perbedaan luas, baik itu luas kolam dan volume airnya. Jadi saya nggak bisa perawatan airnya. Terus yang kedua, saya terlalu bernafsu membeli ikan koi di sana sini, airnya banyak ya, populasinya hancur-hancuran. Terus filtrasinya juga. Dan saya di awal-awal itu pernah remes kolamnya teman-teman. Akhirnya nyari tutorial di YouTube. Akhirnya oke, dan bantu, ada teman yang membantu. Pertama-tama terjun dunia koi itu karena memang saya mengisi kekosongan ya. Karena apa? Sebelumnya saya bekerja menjadi marketing manager di salah satu lembaga pembiayaan mobil baru di kota Denpasar. Jadi itu berlangsung sejak berapa ya? Tahun 2014 kalau nggak salah. Tapi saya pindah-pindah perusahaan teman-teman. Tapi tamat kuliah memang saya mulai kerja di perusahaan otomotif. Itu ya sampai 2020. Akhirnya karena terjadi pengurangan karyawan di sana sini, tarikan banyak. Jadi kebijakan perusahaan ada penciutan karyawan dan salah satunya saya yang kena. Akhirnya saya mengisi kekosongan membuat YouTube tentang koi. Awal-awal pakai HP, editannya awor-aworan, nggak jelas editannya itu teman-teman. Tapi rame. Karena apa? Karena di Bali waktu itu YouTuber koi bisa dihitung dengan jari. Akhirnya saya menonton tutorial cara editing, cara membuat konten, dan sampai saat ini. Awal-awal nge-YouTube koi itu banyak ya tantangannya. Pertama, kita nggak punya kawan, susah nyari narasumber. Terus kita apa ya? Waktu itu YouTuber koi masih bisa dihitung dengan jari ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, saya kesulitan membuat konten, membuat cara editing yang benar, terus membuat betah penonton. Akhirnya lambat laun seiring belajar, seiring dengan waktu saya temukan formulasinya, bagaimana ramuan editingnya yang pas, akhirnya penonton bisa betah. Dan temuslah sampai 30.000 lebih ya. Nah, di awal-awal itu teman-teman saya sering mendapat bulian ya, terutama pada teman-teman senior. Mungkin
mereka berpendapat, siapa sih anak ini, siapa sih penghobi ini, kok berani bikin YouTube dan lain sebagainya. Jadi saya nggak ambil pusing, saya kembali aja ke tujuan saya pertama. Satu, mengisi kekosongan. Dua, ingin berbagi informasi berdasarkan pengalaman saya menjadi pemula di dunia koi. Itu aja sih. Kalau mereka mau ngomong A, B, C, kayak saya nggak peduli. Toh juga bukan karena mereka saya bisa makan gitu loh. Tapi ujung-ujungnya mereka juga yang nonton channel saya. Untuk spesifikasi kolam saya kali ini, untuk kolam yang buat koleksinya 375 kali 275 dengan kedalaman kurang lebih 70 cm ya. Terus untuk kolam terpal itu saya ada 5 atau 6 terpal untuk keeping, untuk jualan, tapi tempatnya nggak di rumah saya, ada gudang ya teman-teman. Terus untuk pompanya rata-rata kalau yang di rumah saya gunakan Sunsun Raja 16.000, kalau yang di gudang semuanya saya gunakan Sunsun 9.000, itu ya. Untuk tantangan dalam bisnis koi ini banyak ya teman-teman. Pertama, kita harus bisa mengikuti tren pasar. Kedua, kita harus pandai-pandai dalam memanfaatkan media sosial. Ketiga, kita harus membuka jaringan-jaringan baru. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, kita hidup di dunia digital. Apa sih yang perlu kita perhatikan? Satu, sosial media. Kedua, perangkat-perangkat digital lainnya seperti email, website, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Terus, membuka jaringan baru, apa fungsinya? Fungsi membuka jaringan baru itu teman-teman agar kita tidak kesulitan dalam melakukan transaksi. Misalnya nih, kita punya 3 customer. Kalau dalam 1 bulan tentu dong kolam mereka udah penuh dengan ikan-ikan kita. Jadi kita perlu mencari customer baru agar perputaran di rekening kita bisa lancar. Nah, untuk suka dukanya dalam berjualan koi ini banyak sekali ya teman-teman. Banyak. Saya pernah mati 125 ekor dalam pengiriman ke Pondok Kopi Jakarta. Waktu itu benih koi bibit size-nya 8 sampai 12 cm. Nah, saya biasanya kan main jumboan nih. Ikan-ikan yang saya kirim keluar Bali itu rata-rata size-nya 50 ke atas lah. Tumen ngirim bibit. Akhirnya saya menggampangkan lah, akhirnya saya pakai 1 kantong sampai di Jakarta semuanya mati karena kekurangan oksigen. Nah, di sana saya refund. Itu baru dukanya yang pertama ya. Untuk duka selanjutnya, sebelum pengiriman juga pernah balikin uang orang. Karena apa? Karena ikannya Aeromonas. Terus ikan mati perjalanan juga sudah sering. Terus ikan lemas di jalan juga sudah sering. Untuk sukanya tentu ada laba yang dimana bisa kita pakai kebutuhan sehari-hari, baik itu untuk anak, diberikan ke istri dan yang lainnya. Kesibukan saya kali ini teman-teman, selain saya menjadi YouTuber koi, saya juga seorang wira swasta yang bergerak di bidang penjualan sembako bersama istri. Lalu saya membuat usaha kecil-kecilan ya. Jadi Republik Pundok itu saya buat ingin mewadahi yang dimana orang-orang mencari bahan koi punuk, bulky, saya ingin menyuplainya itu ya. Jadi saya menjadi pedagang yang baru merintis lah. Kenangan pahit yang saya rasakan selama menjadi penghobi koi dan pedagang koi ini adalah
mati sekitar 100 ekoran karena konsleting listrik. Jadi itu ada cuknya teman-teman, terbakar tuh cuknya. Terbakar airnya, aerator di karantina tuh kan mati kan. Mati airnya 100 ekor. Tuh mati, saya rugi sekitar 25 juta tuh rugi. Padahal teman-teman ikan itu semuanya sudah di DP. Dan lagi 3 harinya rencana pengiriman keluar pulau. Tepatnya di Semarang, Bandung, terus Padang, dan juga Medan teman-teman. Itu semuanya subscriber saya yang memesan. Itu ya suka dukanya. Waktu itu sempat terpukul, sempat mau sempat mau pensiun dini main koi, pensiun dini menjadi pedagang koi, dan pensiun dini menjadi YouTuber koi. Tapi saya semangat dan berlangsung sampai saat ini. Untuk motivasi saya menjadi YouTuber koi itu teman-teman, jadi saya ingin membagikan informasi. Karena begini, menurut dosen saya dulu, ketika informasi itu dibagikan, maka ilmu itu akan berarti. Ketika ilmu itu tidak kita bagikan, dia tidak akan berarti apa-apa. Ilmu semakin dibagikan, semakin berkembang. Ketika ilmu tidak dibagikan, berarti dia akan menghilang, menguap. Itu ya. Jadi sederhananya saya ingin membagikan informasi, pengalaman-pengalaman saya pribadi, baik di kolam saya ataupun di kolam kawan-kawan atau narasumber yang saya liput. Pesan saya kepada kawan-kawan penghobi pemula, cobalah, rawatlah air kalian semaksimal mungkin. Jika ada beberapa ikan koi yang bengong ataupun placing, segeralah lakukan dripping air atau ganti airnya atau water change kurang lebih 50% ya. Dan jangan terlalu sembarang dalam membeli koi awal-awal. Sembarang dalam artian setiap hari melakukan pembelian koi, akhirnya full populasi dan nggak enak dilihat di kolam. Terus proses karantinanya yang kencang ya, karena memang kejadian crash bakteri itu sangat sering. Nah, pesan saya kepada kawan-kawan yang ingin menjadi YouTuber koi, perhatikan pencahayaan dalam pengambilan gambar agar pencahayaannya itu maksimal. Contohnya begini, karena kita menjadi YouTuber koi itu objeknya adalah air. Air itu kan memantulkan cahaya. Jika terlalu keras cahayanya, pengambilan gambarnya pun nggak maksimal. Ketika pengambilan gambarnya nggak maksimal, kita akan kesulitan dalam proses memasaknya atau editingnya. Itu ya. Terus pelajari editing yang bagus buat penonton betah. Dan yang terakhir, nyalakan terus api semangat kalian. Jangan pedulikan orang-orang yang akan mencibir atau mencaci makimu. Karena pada dasarnya kita sebagai YouTuber tentu banyak orang yang suka, tapi tidak sedikit orang yang akan mencibir bahkan mencela kita. Jadi anggaplah yang mencibir itu sebagai ujian, sebagai batu sandungan. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah.